Scene diawali di sebuah kelas kuliah. Di sana terdapat salah satu mahasiswa bernama Nasir. Selepas kelas, Nasir pergi melatih tim basket kampusnya. Di dalam ruangan ganti, Nasir yang tampaknya mahasiswa baik-baik itu diajak temannya untuk datang ke sebuah pesta di daerah perkotaan. Kemudian scene berpindah. Nasir pergi ke sebuah pasar baju di mana tempat keluarga Nasir membuka toko baju milik keluarganya. Sekaligus Nasir juga ikut membantu di toko tersebut. Di malam harinya, Nasir yang sedang makan malam bersama keluarga mengatakan bahwa Nasir akan pergi ke pesta tim basketnya di daerah kota malam ini. Meskipun ibunya tak setuju, Nasir tetap pergi secara diam-diam. Tak lama, Nasir ditelepon oleh seorang temannya bernama Amir. Amir memberitahu bahwa dia tidak bisa membawa mobilnya dan tak jadi pergi ke pesta, sehingga Nasir harus pergi sendirian. Tak berpikir panjang, diam-diam Nasir langsung membawa kunci mobil taksi milik ayah Nasir. Nasir pun berhasil menggocek orang tuanya. Kemudian dalam perjalanan, Nasir ternyata tak mengetahui jalan menuju tempat pesta itu. Terlihat sekali Nasir adalah orang kabupaten yang tak pernah main keluar. Kecerobohannya bertambah ketika Nasir yang menggunakan taksi milik ayahnya itu. Ia tak menyadari bahwa lampu argo di atas mobil menyala. Sialnya Nasir juga tak mengerti bagaimana cara mematikan lampu tersebut. Lanjut, ketika sedang berhenti, tiba-tiba masuk 2 orang dan meminta Nasir mengantar mereka. Tetapi Nasir mengusir 2 orang itu dengan alasan sedang tidak bertugas. Tak lama muncullah petugas polisi. Polisi pun menyuruh 2 orang itu untuk turun dari taksi. Setelah itu lagi-lagi Nasir menanyakan kemana arah tempat pesta tersebut. Untungnya Pak Polisi memberitahu. Setelah 2 orang itu turun, tak lama ada lagi seorang wanita masuk ke dalam taksi. Sebut saja dia Andrea. Mendengar suara wanita, apalagi Andrea yang terlihat cantik seumuran dengan Nasir, lantas Nasir pun langsung mengembatnya dan menggagalkan rencananya untuk pergi ke pesta. Ketika ditanya oleh Nasir hendak pergi kemana, Andrea malah menjawab ingin pergi ke pantai. Namun Nasir menyarankan untuk pergi ke sungai karena di sana tidak ada laut. Andrea setuju dan Nasir pun mengantar Andrea ke sungai di pinggir kota. Di tengah perjalanan, Andrea yang kehausan meminta Nasir untuk membeli teh pucuk. Karena tidak ada warung di sana, Nasir pun pergi ke pom bensin. Sambil mengisi bensin, Nasir membeli minuman di minimarket. Sedangkan Andrea menunggu di taksi sambil merokok. Seperti tak berdosa, Andrea dengan sengaja membuang puntung rokoknya keluar dalam kondisi masih menyala. Hal itu pun dilihat oleh seorang pria yang membawa mobil jenazah. Kemudian pria itu mengambil puntungnya sambil bertanya, apakah Andrea mau menjadi penumpang berikutnya? Kemudian Nasir yang telah kembali dari minimarket terheran dengan tatapan pria itu. Tak terlalu dihiraukan, mereka berdua melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di pinggir sungai, ternyata Nasir menemani Andrea yang kesepian. Tanpa saling mengenal nama, terjadilah obrolan-obrolan mendalam. Di tengah obrolan, Andrea memberikan Nasir sebuah obat. Lalu Nasir pun menegaknya. Setelah itu Nasir mengantar Andrea pulang ke rumah. Tapi ternyata Nasir tidak hanya mengantar, namun juga ikut masuk ke dalam rumah. Sepertinya Nasir mulai menyukai Andrea. Ketika sedang berjalan menuju ke dalam rumah, Nasir mendengar 2 orang mengejek dirinya. Sempat debat kecil dengan si botak, namun Andrea pun langsung menarik Nasir masuk ke rumah. Di dalam rumah, Andrea yang toksik langsung membawa sebotol minuman alkohol dan 2 sloki, serta membawa pisau. Kira-kira apa yang akan dilakukan Andrea? Lanjut, ketika Nasir menanyakan nama Andrea, seakan-akan ia enggan untuk memperkenalkan dirinya. Andrea justru mengalihkan pembicaraan. Kemudian mereka pun menenggak minuman bersama. Secara tiba-tiba Andrea mengambil pisau, lalu menancapkan pisau ke arah tangannya di atas meja dan hampir mengenai jari Andrea. Nasir pun terkejut karena sudah setengah mabuk. Andrea juga menyuruh Nasir untuk melakukan hal yang sama. Beruntung pisau tak menancap di jari Nasir. Melengkapi kemabukan, Andrea memberikan narkoboy kepada Nasir. Dengan polosnya, Nasir menghisap sabu itu. Kemudian Andrea menyuruh Nasir menancapkan lagi pisau tersebut. Namun kali ini, tangan Andrea yang jadi taruhannya. Dan benar saja,
Sialnya pisau itu menancap di tangan Andrea. Karena setengah sadar, ia pun merasa kebal. Andrea tak menghiraukan pisau yang menancap di tangannya. Selang Nasir mencabut pisau, Andrea justru mendekati Nasir dan terjadilah cocok tanam. Scene pun berlanjut, tiba-tiba Nasir yang berada di dapur terbangun dari tidurnya. Dengan sedikit pusing, Nasir menuju ke kamar Andrea dan bersiap-siap untuk pulang karena telah larut malam. Ketika Nasir mengatakan pada Andrea bahwa Nasir akan pergi, Andrea tidak menjawab satu patah kata pun. Karena kondisi sedikit gelap, Nasir menyalakan lampu di dekatnya. Namun tiba-tiba hal tak diduga terjadi. Nasir melihat keadaan Andrea sudah penuh dengan sayatan pisau dan berlumuran dengan darah. Seketika Nasir pun panik dan ketakutan. Melihat hal itu, Nasir langsung berlari terbirit-birit meninggalkan rumah Andrea. Namun sialnya, Nasir terpaksa kembali lagi ke rumah Andrea karena kunci mobilnya tertinggal. Saat hendak membuka pintu rumah, ternyata pintunya telah terkunci sendiri, membuat Nasir harus memecahkan kaca pintu tersebut. Hal itu pun diketahui oleh Pak Tua, yakni tetangga Andrea yang berada di seberang rumah. Bukan hanya kunci mobil, bodohnya Nasir juga membawa sabu serta pisau yang tadi menancap di tangan Andrea. Gimana? Sudah mulai kesal nggak dengan kelakuan Nasir ini? Setelah berhasil mengambil kunci, Nasir langsung bergegas pergi dari sana. Di sebuah perempatan, anehnya terdapat seorang pengguna motor yang terus menatapi Nasir. Nasir pun dibuat takut dan menyembunyikan pisau yang tadi Nasir bawa. Lalu, kejadian menegangkan selanjutnya terjadi. Tiba-tiba 2 orang polisi memberhentikan mobil Nasir dan mengatakan bahwa Nasir telah melanggar aturan lalu lintas. Keadaan diperburuk ketika ditanya, apakah Nasir telah meminum alkohol? Karena tidak mau ditilang, Nasir pun menjawab tidak. Seketika polisi menyuruh Nasir keluar dari mobil. Ketika berbalik menghadap mobil, Nasir melihat tangannya berlumuran darah. Tapi bukannya segera menyusut tangan, Nasir justru hanya terpaku di sana. Tiba-tiba polisi yang menilang Nasir diberitahu bahwa ada penerobosan di dekat daerah mereka. Sialnya Nasir juga harus dibawa oleh polisi dan meninggalkan taksi ayahnya di pinggir jalan. Dan ternyata penerobosan yang dimaksud adalah rumah Andrea. Malam hari itu nampaknya menjadi malam tersial bagi Nasir. Setelah sampai, polisi langsung menanyakan kronologisnya kepada si Pak Tua yang tadi melihat Nasir. Namun nampaknya Pak Tua tidak begitu memperhatikan perawakan Nasir, sehingga hanya bisa mengira-ngira ciri-cirinya. Tak lama petugas polisi lain pun datang. Beruntungnya para petugas itu tidak terlalu peka bahwa Nasir adalah orang yang disebutkan oleh Pak Tua. Di saat polisi memeriksa rumah Andrea, Nasir hanya bisa terdiam ketakutan dan mencoba kabur dari mobil. Tak lupa pihak ambulan pun dipanggil untuk bersiap-siap mengevakuasi Andrea. Sementara itu, detektif yang sering menangani kasus pembunuhan juga dipanggil untuk memeriksa rumah tersebut. Tak lama muncullah seorang detektif bernama Dennis Box. Kemudian dia langsung mengambil alih kasus pembunuhan Andrea. Box yang melihat keberadaan Nasir menyuruh petugas untuk membawa Nasir ke kantor. Karena Box tidak ingin orang yang tidak bersangkutan berada di lingkungan TKP-nya, dalam perjalanan menuju kantor polisi, Nasir sempat menanyakan kepada petugas, apakah Andrea telah mati. Seolah-olah Nasir tak tahu kejadian tersebut. Sesampainya di kantor polisi, Nasir memperhatikan sekitar, seolah-olah Nasir sedang berpikir untuk kabur dari kantor polisi. Kemudian scene berpindah di kamar Andrea. Kemudian polisi dan Box pun mengumpulkan bukti-bukti yang ada di rumah tersebut. Sementara itu Nasir yang panik berusaha untuk menelpon orang rumah. Sayangnya tak ada yang mengangkat teleponnya. Teringat karena kebodohannya tadi membawa pisau, Nasir di dalam kantor polisi semakin menegang. Di sisi lain tiba-tiba datanglah si botak. Pria itu keceplosan bertanya kepada salah satu petugas dengan mengatakan, apakah wanita itu dibunuh oleh laki-lakinya. Sontak si botak langsung didatangi oleh Box dan dimintai keterangan. Karena si botak yang agak banyak omong, dia langsung dibawa oleh polisi. Sementara itu Nasir yang berada di kantor polisi diam-diam mencoba kabur dari sana dengan berpindah duduk ke dekat pintu keluar, sekaligus berpapasan dengan Pak Tua yang menjadi saksi mata. Di rumah Nasir, adik Nasir yang mengetahui bahwa Nasir tidak ada di kamarnya langsung memberitahu ayahnya. Lalu ayahnya pun menelpon Amir. Namun Amir mengatakan bahwa dia tidak jadi pergi ke pesta tersebut.
Di sisi lain, kedatangan Box ke kantor polisi membuat Nasir yang malang itu tak jadi kabur karena berpapasan dengan Box. Tak lama kemudian, Nasir pun dipanggil oleh petugas piket. Semakin tegang, Nasir tiba-tiba digeledah oleh petugas yang tadi menilang Nasir. Nasib malang pun menimpa Nasir ketika pisau yang dibawa Nasir digeledah oleh polisi, sekaligus bertepatan dengan detektif Box yang berada di sampingnya. Karena kepalang panik, tiba-tiba Nasir keceplosan dengan berkata bahwa Nasir tidak melakukannya. Tapi justru dengan Nasir berkata begitu, membuat Box langsung mencurigai Nasir adalah pembunuhnya. Dan tiba-tiba Nasir berusaha lari. Sayangnya, untuk kedua kalinya Nasir harus diringkus polisi. Di saat bersamaan, si botak tadi juga menyebutkan bahwa itulah pria yang bersama dengan Andrea. Apakah memang betul Nasir yang membunuh Andrea? Seketika, Nasir langsung dibawa ke ruang interogasi dan bertemu dengan Box. Lalu Box terus menekan Nasir agar Nasir segera mengakui bahwa dialah yang membunuh Andrea. Ketika diinterogasi, Nasir mendadak gagap dan tidak bisa menjelaskan secara rinci apa yang telah Andrea dan Nasir lakukan. Seperti anak kecil, Nasir hanya ingin pulang, ucapnya. Kemudian Nasir dibawa lagi ke sebuah ruangan. Kali ini Nasir ditelanjangi. Ketika membuka baju, terlihat di punggung Nasir terdapat banyak luka gores. Kira-kira luka bekas apa itu? Lalu, detektif Box pun menyuruh Nasir untuk mengganti bajunya menggunakan baju tersangka. Di sisi lain, Pak Tua dan si botak yang sebagai saksi masih dianggurkan di kantor polisi. Nasir yang otomatis menjadi tersangka langsung memasuki sesi pemotretan. Bukan untuk pas foto EKTP, tapi untuk memotret luka-luka yang ada di badannya. Lalu Nasir juga diambil sampel dari kemaluannya karena sudah bercocok tanam dengan Andrea. Lanjut, Nasir yang sedang diambil sidik jarinya meminta agar didampingi pengacara pada polisi. Namun polisi malah memberitahu agar Nasir berhati-hati dalam mengambil langkah. Kemudian scene pun berpindah, Nasir sekarang sudah berada di dalam penjara. Beberapa saat kemudian, seorang pengacara bernama Jack Stone melewati sel Nasir. Ketika hendak keluar dari kantor polisi, Jack sempat menanyakan pada petugas di sana, ada apa dengan Nasir? Setelah mengetahuinya, Jack tiba-tiba merasa bahwa Nasir harus ditolong. Lantas Jack kembali ke kantor polisi. Di dalam kantor terdapat 2 orang petugas yang menanyakan bukti-bukti kasus Andrea. Tapi ketika akan diambil ternyata bukti-bukti telah dikirim oleh petugas lain. Siapa tuh yang tiba-tiba mengambil bukti-bukti itu? Tak lama, Jack pun kembali dan berkata kepada petugas piket ingin bertemu dengan kliennya, yakni Nasir. Lalu Jack menanyai Nasir dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar, seperti apakah Nasir pernah melakukan kejahatan sebelumnya, dari mana Nasir berasal, dan lain-lain. Sementara itu, Pak Tua yang telah dimintai informasi dipersilahkan pulang oleh Box. Berbeda dengan Pak Tua, si botak justru masih saja ditanyai oleh Box soal kesaksiannya apa yang ia lihat sebelum terjadi pembunuhan. Si botak nampaknya mulai kesal karena dia telah menunggu sampai jam 6 pagi. Kemudian scene pun berpindah setelah beres mewawancarai Nasir. Bagaikan angin segar, Jack pun mengatakan ke petugas piket bahwa Jack ingin mengeluarkan Nasir. Namun petugas piket mengatakan bahwa Nasir sudah dituntut karena kepemilikan senjata. Tak lama dari situ, Jack berhasil menego petugas agar Nasir bisa menelpon orang tuanya terlebih dahulu. Lalu disinilah Nasir memberitahu kepada ayahnya bahwa Nasir sedang berada di kantor polisi dengan kasus pembunuhannya itu. Seketika ayahnya langsung lari keluar untuk membawa mobil. Sayangnya mobil taksi milik ayahnya sudah tidak ada karena diambil oleh Nasir. Dan film pun bersambung.